Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Engkau terus ada di dalam banyak kekurangan kami. Engkau terus hadir menjadi penolong, menjadi pembela kami di dalam banyak kekurangan kami. Saat ini kami sangat bersyukur karena kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik ya Tuhan, untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini saya berikan tema, mengapa ular memilih Hawa lebih dulu. Sebuah pelajaran tentang iman, relasi, dan strategi musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kisah kejatuhan manusia dalam Kejadian pasal 3, sering muncul pertanyaan, mengapa ular, yaitu iblis, memilih Hawa lebih dulu untuk digoda, bukan Adam? Bukankah keduanya sama-sama menerima larangan Tuhan? Jawaban atas pertanyaan ini mengandung pelajaran iman yang sangat penting bagi kita orang percaya. Alkitab mencatat, ular adalah binatang yang paling cerdik dari segala yang dijadikan Tuhan. Dicatat di dalam Kejadian 3 ayat 1. Iblis tahu strategi yang paling efektif untuk menggoyahkan manusia. Ia memilih pintu yang menurutnya paling rentan. Mari kita pelajari maknanya dan apa pesan Tuhan bagi kita di zaman ini. 1. Ular memanfaatkan kerapuhan relasi. Hawa tidak menerima langsung larangan dari Allah, tetapi dari Adam yang menyampaikannya. Kejadian 2 ayat 16-17. Adam mendengar langsung suara Tuhan, sedangkan Hawa mendapatkannya lewat Adam. Ular melihat celah ini. Ia menggoda Hawa dengan memelintir firman. Apakah benar Allah berfirman? Kejadian 3 ayat 1. Godaan itu bukan sekedar soal buah, tetapi soal menggoncangkan kepercayaan pada firman Tuhan. Inilah cara iblis bekerja hingga hari ini. Ia menggoyahkan kepercayaan kita pada firman Tuhan. 2. Ular menyerang perasaan, bukan logika. Iblis tahu perempuan lebih dekat dengan perasaan, empati, dan intuisi. Itu kekuatan, tetapi juga bisa jadi kelemahan. Godaan ular diarahkan pada keinginan. Buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, dan menarik hati. Kejadian 3 ayat 6. Hawa melihat, merasa, dan tergoda. Adam sebaliknya digoda lewat kepasifan. Ia hanya ikut memakan setelah Hawa memberikan buah itu. Dengan demikian, iblis tahu jika hati Hawa ditaklukkan, Adam pun akan jatuh. 3. Ular menyerang posisi penolong. Allah menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan. Posisi ini mulia, bukan lebih rendah. Namun iblis memutarbalikkan peran itu, membuat Hawa justru menjadi jalan masuknya dosa. Bukan karena Hawa lebih lemah,
tetapi karena musuh selalu menargetkan peran strategis. Sama seperti sekarang, keluarga bisa runtuh bila istri atau ibu digoncangkan. Gereja bisa goyah bila pelayanan kaum wanita dilemahkan. Bangsa pun bisa tergoncang bila perempuan disesatkan dalam perannya. 4. Kejatuhan terjadi karena keduanya lalai. Alkitab menegaskan, maka terbukalah mata mereka berdua. Kejadian 3 ayat 7. Dosa bukan hanya tanggung jawab Hawa, tapi juga Adam. Adam diam ketika Hawa berbicara dengan ular. Adam gagal melindungi, gagal memimpin, dan akhirnya ikut melanggar. Jadi, kesalahan bukan pada satu pihak, melainkan kelalaian keduanya. Saudara, lewat firman Tuhan ini sama-sama kita semua diingatkan. 1. Waspada terhadap strategi musuh. Iblis tidak menyerang lewat hal-hal besar, tetapi lewat celah kecil, lewat pikiran, perasaan, dan relasi kita. 2. Pegang teguh firman Tuhan secara pribadi. Jangan hanya mendengar dari orang lain. Baca, renungkan, dan hidupi firman itu sendiri. 3. Peran keluarga sangat penting. Suami jangan pasif. Istri jangan lengah. Anak-anak jangan dibiarkan tanpa firman. 4. Hati-hati dengan keinginan. Godaan selalu dikemas indah, sedap kelihatannya, tetapi tidak semua yang indah baik di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ular memilih Hawa bukan karena ia lebih lemah, tetapi karena iblis mencari celah paling strategis. Hawa gagal menjaga hati, Adam gagal menjaga peran. Keduanya jatuh dan dosa masuk. Tetapi syukur, dalam Kristus ada jalan pemulihan. Roma 5 ayat 19 berkata, karena ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Mari saudara, kita terus jaga hidup kita. Terus dekatkan hidup kita dengan Tuhan, agar hari-hari yang semakin jahat ini bukan membuat kita semakin menjauh dari Tuhan, tapi biar kiranya kita semakin kuat melekat kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itulah yang menggerakkan hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, semuanya menyenangkan hatinya. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.